Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurul Adha dari kelas G dengan NIM 21104-11262. Di sini saya ingin membawakan materi tentang Islam dan bela negara dalam pandangan Islam. Ada 5 konten. Yang pertama, pengertian bela negara menurut pandangan Islam. Yang kedua, bentuk-bentuk bela negara yang diajarkan Islam. Yang ketiga, larangan anarki, radikalisme, persekusi, penyebaran hoaks, dan pemerintah. Yang keempat, etika berpolitik dalam Islam. Yang kelima, peranan Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama, pengertian bela negara menurut pandangan Islam. Pengertian bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara dalam perspektif Islam. Islam sangat menjunjung tinggi upaya bela negara. Terbukti di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang secara implisit maupun eksplisit membahas tentang bela negara. Yang kedua, bentuk-bentuk bela negara yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, membudidayakan musyawarah. Yang ketiga, menanamkan nilai nasionalisme religius. Yang keempat, memperjuangkan keadilan. Yang ketiga, larangan anarkis, radikalisme, persekusi, penyebaran hoaks, dan anti pemerintah. Yang pertama ada larangan penyebaran hoaks. Beredarnya hoaks dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat sehingga mengancam keutuhan negara. Yang kedua, larangan persekusi. Persekusi dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, larangan radikalisme. Paham radikalisme yang bermuatan negatif dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan suatu negara. Yang keempat, larangan anti pemerintah. Adanya kelompok anti pemerintah dapat menimbulkan berbagai masalah, di antaranya perilaku anarki. Yang kelima, larangan anarki. Perilaku anarki dilarang karena dapat menimbulkan kecelakaan, kekacauan, dan suatu negara sehingga mengancam keutuhan negara. Yang keempat, etika berpolitik dalam Islam. Dalam Islam, setiap kegiatan sosial manusia harus didasari oleh etika yang baik, termasuk dalam kegiatan berpolitik. Etika politik yang terdapat dalam Islam diantaranya santun, jujur, terbuka. Ketiga, etika tersebut tercermin melalui Abu Bakar 2014. Melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Melakukan prinsip persamaan musyawarah. Menegakkan keadilan. Menerapkan prinsip kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Yang kelima, peranan Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai way of life. Islam berperan sebagai penuntun umatnya dalam bertindak dan berperilaku. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan dengan adanya etika yang tidak sesuai tuntutan Islam sehingga diciptakan ukhuwah, hubungan persaudaraan yang kokoh antar warga negara. Selain itu, adanya pemerintah jihad dalam Islam yang merupakan upaya bela negara juga turut andil dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Materi yang kedua adalah pendidikan anti korupsi dalam pandangan Islam. Para ulama sepakat mengharamkan korupsi
Bahkan perbuatan ini dikategorikan dosa besar sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi penting untuk disosialisasikan di kalangan mahasiswa karena mahasiswa sebagai generasi penerus dalam melanjutkan kepemimpinan bangsa. Mahasiswa sebagai agen perubahan baik di lingkungan keluarga maupun sosial kemasyarakatan. Membentuk mahasiswa yang berkarakter unggul, baik karakter intelektual, emosional, spiritual, maupun moral, juga pembinaan terhadap jiwa muda dan idealisme. Memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen anti korupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi. Pendidikan moral anti korupsi. Moral awareness atau kesadaran moral. Kesadaran nilai-nilai moral, alasan moral, mengambil keputusan moral, pengetahuan diri, pembentukan moral atau feeling anti korupsi. Kepercayaan diri, merasakan penderitaan orang lain, cinta terhadap kebaikan, kontrol diri, kerendahan hati. Motif dan alasan korupsi. Secara umum, terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kebutuhan. Yang kedua, faktor tekanan. Yang ketiga, faktor kesempatan. Yang keempat, faktor rasionalisasi. 4. Kategori kejujuran. Sejumlah orang jujur untuk setiap saat. Yang kedua, sejumlah orang tidak jujur untuk setiap saat. Yang ketiga, sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Yang keempat, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Ciri-ciri korupsi adalah korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang seterusnya, korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan perlindungan di balik pembenaran hukum. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Setiap korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Perbuatan korupsi melanggar nama-nama tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi rendah, mengurangi pertumbuhan ekonomi, mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif. Ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Mengurangi efisiensi bantuan, negara mengalami krisis. Terhadap masyarakat, rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi biaya tinggi. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penumpukan aset negara di segelintir orang. Terhadap agama, terjadinya kemerosotan akhlak, moral, integritas, dan religius bangsa. Terjadinya kriminal merajalela. Kemiskinan semakin meningkat, tidak diterima doa-doanya, harta tidak akan menjadi berkah, masyarakat akan terkena dampak musibah. Segitu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.